sama Tante Putih. Kalau sekarang iblis cakadidi atau iblis apa itu, Tante Putih, dia berusaha bagaimana meraih Om Ucu. Tapi Om Ucu tetap tegar. Haleluya. Karena sudah tidak punya cara lain, akhirnya dia pakai cara kekerasan sama Om Ucu. Om Ucu tarik bajunya, tapi Om Ucu luar biasa. Dia punya ilmu, namanya ilmu langkah seribu. Om Ucu zaman itu luar biasa. Ketika dia diuji oleh iblis, yang namanya iblis Tante Putih, dia menggunakan langkah seribu, ilmu langkah seribu. Om Ucu zaman itu. Tapi Om Ucu zaman now, saya bingung kira-kira. Jangankan dirayu, dia sendiri yang cari gara-gara. Haleluya. Kalau sudah lihat di Facebook, apalagi di Facebook, di Instagram, sosial media, kalau sudah lihat ada yang suka gaya, istri alis, bibir merah, merona, dia langsung like. Besoknya dia like. Dosanya dia komentar. Lama-lama ditanya tinggal di mana? Om Ucu jangan kenal, tapi di sini tidak ada. Om di sini om yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu yang pertama yang saya mau beritahu buat kita, ya. Menanti yang pasti. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat sebagai orang percaya supaya penantian kita atas setiap pergumulan saudara dan saya memberi kepastian, menjadi jawaban yang pasti atas setiap doamu dan doaku, kerinduan kita kepada Tuhan. Maka yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Haleluya. Tunduk itu berarti taat. Tunduk itu berarti beri penghormatan kepada Tuhan. Tunduk itu berarti dengar apa kata Tuhan. Haleluya. Maka dapat dipastikan apapun pergumulan kita, meski kata firman Allah tadi dalam pembacaan firman Tuhan kita, meskipun dia iblis. Memang hari-hari ini kita juga sedang menghadapi iblis corona. Corona ini juga bisa saya katakan iblis. Amin. Iblis corona. Tapi kalau saudara dan saya tunduk pada Tuhan, saya memberitahu, saya kasih jaminan. Alkitab memberi jaminan, Allah memberi kepastian bahwa apapun setan yang hari-hari ini sedang menguasai dunia, menakut-nakuti orang-orang percaya, saya memberitahu, Alkitab dengan jelas berkata, tunduk pada Allah, maka kepastian akan datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, saya singkat saja firman Tuhan hari ini. Menanti yang pasti saudara. Yang kedua yang harus kita kerjakan, yang harus kita buat dari hidup ini saudara, supaya pergumulan kita menjadi hal yang pasti, yang menjadi kerinduan kita. Yang kedua, ayat yang ke-8, kalau saudara perhatikan firman Allah berkata begini. Perhatikan firman Tuhan ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Yang kedua, dengar baik saudara, tidak ada cara lain. Kalau saudara mau melihat pengharapan tidak mengecewakan, kalau saudara dan saya mau melihat kepastian dari apa menjadi pergumulan hidup hari-hari saudara dan saya, hari-hari ini Alkitab dengan jelas berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dekat saja dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan memberi jaminan. Pengalaman Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan karena itu saya mau berkata buat saudara, yang pertama jaminan orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah pasti tenang dalam hidupnya di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit. Amin. Dekat pada Tuhan pasti tenang. Siapa yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Siapa yang tidak punya pergumulan? Semua kita punya pergumulan. Persoalannya ada orang tenang dan ada orang yang tidak tenang.
Tapi Alkitab memberi jaminan. Yang kedua, supaya kita bisa tenang, dekat pada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan akan mendekat, kata firman Tuhan. Jaminan yang pertama, pengalaman Daud, orang yang dekat dengan Allah pasti tenang. Yang kedua, dengar baik, saya mau beritahu, orang yang dekat dengan Tuhan, perjanjian lama berkata Allah itu adalah api yang menghanguskan. Artinya Allah itu Allah yang cemburu. Amin. Dia tak mau diduakan. Dia mau saudara cuma dekat dengan dia saja, jangan dekat dengan yang lain. Karena itu saya berani katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, bukan ketenangan saja yang kita dapatkan, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumbernya itu, maka saya memberitahu, berkat juga akan kita dapatkan. Amin. Orang bilang, siapa dekat dia panas. Haleluya. Kalau kau dekat dengan Tuhan, pasti panas. Kalau kau dekat dengan sumber berkat, kau pasti akan terima berkat. Amin. Haleluya. Coba tanya saja pengalaman sama saudara. Kalau saudara anak buah di perusahaan, kemudian saudara dekat dengan bos pimpinan perusahaan, saya mau kasih tahu, saudara pasti akan terima berkat. Amin. Tapi kalau saudara jauh dengan bos, kira-kira kamu dapat berkat kah? Paling kau dapat gaji toh, gaji murni 1 bulan. Tapi kalau kau dekat dengan bos, dapat gaji 1 bulan, terus dapat dia punya apa? Orang bilang apa? Pak Eli tahu betul itu. Itu dia. Makanya harus dekat dengan Tuhan. Selain jaminan kita tenang, yang kedua, pasti orang yang dekat dengan Tuhan pasti menerima berkat yang luar biasa. Saya perhatikan orang yang dekat dengan Tuhan, mereka diberkati luar biasa. Sudah dekat Tuhan, dekat dengan bos lagi. Wow, sudah tenang hidupnya, kepek banyak lagi. Amin. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan, saudara. Dengar baik, corona saat ini menguji keimanan kita, menguji kekokohan kita. Apakah kita mau dekat dengan Tuhan atau tidak? Jangan sampai corona bukan membuat Anda dekat dengan Tuhan, tapi corona Anda cuma minta-minta mudah-mudahan Gereja Bethel Indonesia masih ibadah online. Ada orang suka sekali kalau ibadah online, karena sambil tidur sambil dengar khotbah. Haleluya. Karena keadaan kita online, tapi kalau sekarang kita offline saja. Amin, saudara. Saudara pilih online atau offline? Saya, saudara, kalau online, ada online dari pusat kita, nanti hari apa itu ada, saya share di grup, nanti ada pelayanan conference couple atau couple conference, maksud saya ada pelayanan khusus konferensi keluarga. Jadi yang harus duduk di YouTube itu suami istri, ya. Saya beberapa kali ikut ibadah online dari pusat karena memang diperintahkan, karena saya sebagai sekretaris daerah Gereja Bethel Indonesia untuk provinsi, jadi saya harus ikut. Dan saudara, susah untuk saya serius, karena sementara online saya rasa lapar. Akhirnya saya bilang, ini saya kalau saya berdiri kelihatan, tidak berdiri saya lapar. Akhirnya saya tutup kamera sambil saya makan. Kalau saya dengar saja, dia mau makan, dia tidak lihat saya makan. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, online ini sulit untuk mau serius, ya, lebih serius kalau offline. Haleluya. Habis saya makan, saya kasih kamera lagi, lihat saya lagi. Ada teman di SMS, "Oh tadi di mana?" Dia biasa, "Tadi kau kemana? Berapa menit tidak kelihatan?" Saya balas dia, "Saya makan." Haleluya. Itulah orang online. Ada lagi yang online sambil nonton, aduh lama-lama sudah. Haleluya.
Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu bukan bagian dari kita mendekat pada Tuhan. Padahal mendekat pada Tuhan ada dua jaminan yang saya bisa pastikan yang akan kita temukan dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa terang. Yang kedua, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti terima berkat dari sumber yang dekat dengan kita. Allah itu sumber segala-galanya. Amin. Kalau kita dekat dengan Dia, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya pastikan kita pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau Dia sumber air, kita akan pasti basah. Tapi kalau Dia sumber api, kita pasti panas. Amin. Haleluya. Dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan, amin. Establishkan. Corona ini harus dekat dengan Tuhan. Corona, haleluya. Mudah-mudahan Corona tahun depan sudah tidak lagi. Ya? Haleluya. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, ayatnya yang ke-10. Lihat ayat 10 saudara. Apa kata firman Tuhan ayat yang ke-10? Rendahkanlah dirimu, haleluya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ingat, saya mau beritahu, promosi, kepangkatan, kenaikan gaji, kenaikan pendapatan, itu Tuhan yang ada. Keberhasilan dalam usaha itu ada di tangan Tuhan. Karena itu saya mau beritahu, kalau kau mau Tuhan angkat usaha, kalau kau mau Tuhan angkat karirmu, kalau kau mau Tuhan angkat masa depanmu, angkat keluargamu, angkat pendapatanmu, tidak ada cara lain. Dengan baik saya mau beritahu, kita harus rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong dengan Tuhan. Ada orang waktu belum diberkati, kalau dia berdoa tuh air mata campur dengan air hidup. Tuhan, tolong saya, Pak Pendeta, tolong saya, doakan saya supaya saya begini, saya dapat berkat, saya bekerja, saya begini. Wih, luar biasa. Pendeta berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, tidak berhenti-berhenti pendeta berdoa. Jemaat saudara, kami majelis hari-hari setiap hari berdoa, tapi saya kurang yakin kalau jemaat hari-hari mendoakan pelayan-pelayan. Saya ada Pak Martin. Tapi untuk kali ini saya yakin. Haleluya. Tapi kami berdoa terus, dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Begitu sudah diberkati oleh Tuhan, gampang dan mudah sekali meninggalkan gembalanya. Dulu jalan bahu di bawah. Begitu sudah diberkati, sudah luar biasa jalannya selalu. Haleluya. Ya. Gembala salah langsung, gembala salah, saya cari gereja lain sudah. Haleluya. Padahal dulu luar biasa, ya, bergumul sampai air mata keluar, didoakan dengan luar biasa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, rendahkanlah dirimu di hadapan. Jadi dengar baik, kita harus punya rumus ilmu padi. Makin diberkati, makin tunduk. Haleluya. Makin besar berkat Tuhan kasih, makin kita rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengar baik, saya mau beritahu buat saudara, jangan pikir apa yang ada pada saudara saat ini tidak akan hilang. Bisa saja hilang kalau Anda menyombongkan diri. Ayat 6 dikatakan Allah membenci orang yang congkak. Ayat 6, perhatikan firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, saudara. Coba saudara lihat ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Makin Anda diberkati, saudara, harapnya makin rendah.
diberkati lalu kemudian membuat Anda seolah-olah apa yang ada pada Anda itu karena hasil usahamu sendiri. Ingat, Alkitab berkata begini, yang membuat orang kaya itu bukan usaha. Amin. Yang membuat kita kaya itu, yang membuat kita diberkati bukan karena kau bekerja, jabatanmu, bukan. Tapi yang membuat kita kaya, Alkitab bilang siapa? Tuhan. Haleluya. Karena itu kalau Tuhan izinkan kesempatan untuk Anda diberkati, Anda kaya, Anda punya ini dan itu dengan baik, manfaatkan itu untuk Anda jadi rendah hati dan berkata, Tuhan, semua ini cuma kepercayaanmu saja. Tolong saya supaya saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat yang Kau berikan kepada. Itu. Haleluya. Ingat, Alkitab berkata Allah bisa merusak pekerjaan kita. Tapi kalau Anda jadi berkat, wow, saya mau beritahu, Alkitab memberi jaminan, makin hari kau akan makin naik. Haleluya. Karena itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Rancangan Tuhan bagi kita, Dia akan membuat engkau dari hari ke hari terus naik dan merasakan berkatnya Tuhan yang luar biasa. Saya simpulkan firman Tuhan kita pagi hari ini, saudara, menanti yang pasti dari kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kita gumuli hari-hari menjadi kepastian yang nyata dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, tunduk kepada Allah. Tunduk itu berarti taat. Tunduk itu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tunduk itu berarti kita beri penghormatan, menghargai Tuhan. Dia segala-galanya, Dia yang berarti dalam hidupmu. Ingat, hidupmu dan hidupku hari esok ada di tangan Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan, hidupku ada di tangan Tuhan. Karena itu kita harus tunduk pada Tuhan. Dan kalau itu yang kita kerjakan, maka segalanya akan menjadi kepastian. Penantian kita bukan penantian yang mengecewakan, tapi menanti yang pasti. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Saya beritahu hari-hari ini, apapun pergumulanmu, rahasianya kau bisa menang selama kau berusaha untuk dekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Bisa tenang, tetapi juga berkat menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, rendahkan diri di hadapannya. Makin hari kita makin Tuhan tolong, makin hari kita makin rendah hati. Haleluya. Makin hari Tuhan masih makin berkati kita. Makin hari kita menjadi berkat bagi orang lain. Makin hari kita mau tetap katakan Tuhan, semua karena kepercayaan-Mu. Karena itu saya mau beritahu, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan atas berkat-berkat yang Dia titipkan kepada saudara saya. Itu kuncinya. Selama engkau dipercaya mengelola keuangannya Tuhan, selama engkau dipercaya mengelola berkatnya Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak akan pernah berhenti pintu surga terbuka buat saudara. Ingat, langit akan selalu terbuka lebar buat saudara. Tidak akan berhenti. Kenapa? Saudara dipercaya Tuhan. Tapi kalau saudara tidak dipercaya untuk mengelola berkatnya Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan pindahkan berkat itu ke orang yang bisa dipercaya mengelola berkatnya Tuhan. Karena itu, mari salah satu rahasia, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Biar 3 hal ini dapat menolong kita supaya penantian kita menjadi kepastian. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari pemain musik segera maju ke depan. Jemaat tutup Alkitab masing-masing. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, ibadah pertama ini biar kita sama-sama merasakan Tuhan itu baik. Haleluya. Tutup Alkitab kita semua, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, saudara, selain Tuhan. Karena itu mari kita bangkit berdiri semua. Apapun persoalan, apapun doa hari ini, apapun pergumulan saudara dan saya hari ini, mari andalkan Tuhan.
biar Tuhan menolong kita semua. Kalau Tuhan jadi andalan, kita nyanyikan pujian. Sekarang aja kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang ku percaya, di saat aku sudah tak mampu, pada saat kita tidak mampu Tuhan, hanya Yesus sanggup melakukannya. jadikan pujian ini doa saudara dan saya, bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam segala pergumulan hidup kita. Kau Tuhan jadi andalan, Kau andalan kami. hanya Kau Tuhan Kami dapat mempraktikkan firman-Mu tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus. di saat Kami lemah sebagai manusia, sudah tak mampu, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memampukan kami. hanya Yesus sanggup Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kami tidak mengandalkan apa-apa dalam hidup ini. Haleluya. Semua pergumulan kami hanya mau andalkan Engkau saja. Jika Tuhan berkehendak, maka pasti akan jadi kenyataan. di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus, Yesus. aku percaya Percayalah pasti ada mujizat Tuhan. aku percaya Tuhan mudahkan. perbuatan aja hari kejahatannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, percayakan bahwa masih ada mujizat. Haleluya. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan jadi andalan, Andalkan Dia dalam pergumulanmu. Andalkan Dia dalam keluargamu. Andalkan Dia dalam dosamu. Andalkan Dia dalam usahamu. Andalkan Dia dalam pekerjaanmu. Oh, haleluya. hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kalau kau punya doa saat ini, mari katakan, Jadi Kau saya andalanku. Kesehatanmu berikan kepadaku. Kau yang menganugerahkan mengendalikan kesehatanku. bisa Kau yang aku andalkan atas kesehatanku. tak mampu, Kau yang ku andalkan atas segala rencana-rencanaku ke depan. sanggup melakukan. Katakan dengan iman, Aku percaya ada mujizat. ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Haleluya. perbuatan Tuhan sudah kerjakan perbuatan dahsyat Tuhan kami. aku percaya Tuhanku. Amin. aku percaya Mari iman saudara. Ada mujizat. Ada mujizat Tuhan hari ini. Bagi saudara yang percaya ada mujizat Tuhan, tinggalkan kursi saudara, mari maju
depan. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang percaya ada mujizat, biar mujizat itu terjadi dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tanggamu, biar mujizat itu terjadi. Mari tinggalkan saudara dengan keberanian maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tantang saudara untuk menerima mujizat Tuhan, menerima kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, apapun pergumulan hari-hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Aku percaya. Sambil nyanyi lagu, mari saudara yang membutuhkan doa hari ini. Saya tahu saudara sedang menulis sesuatu, saudara sedang Tuhan tolong saya. Tuhan pasti akan Tuhan. Haleluya.
kami saat ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Setiap kami pulang dengan sukacita karena jawaban pasti dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini dimeteraikan di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kemanapun kami pergi, firman akan terus menuntun dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan kami siap memberikan persembahan kami, apapun bentuk persembahan yang akan kami bawa, mulai dari pengucapan syukur karena Tuhan baik, persepuluhan, pembangunan dan kolekta. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberi saat ini. Dan percaya tingkap langit terbuka, sorga terbuka untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan sesuai dengan janji firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.